Ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'ala kepada rasul, wa ulil amri. Aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Itu dia sudah bersaksi. Maka mereka kita angkat menjadi ulil amri, pemimpin kita. Kalau dia baik, kita ikut. Kalau dia tak baik, kita tegur. Bukan kita diam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang menengok perbuatan haram falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Tiba-tiba muncul satu lagi perusahaan, maka yang muncul itu harus dihabisi. Jadi presiden itu tidak seperti khalifah Amirul Mukminin yang kekuasaannya mutlak. Presiden bisa di-impeachment, presiden bisa dijatuhkan, wakilnya bisa naik, sepaket bisa jatuh, diangkat yang baru, bisa. Kabar Harian mengabarkan. Untuk neo-PKI dan komunisme tak ada toleransi dan negosiasi. Adu domba, fitnah, memutarbalikkan fakta dan memusuhi agama, baik ajaran atau ulama, adalah gaya PKI dan kader komunis dalam menjalankan misi melalui apa yang disebut dengan agitasi dan propaganda. Kasus RUU HIP hingga BPIP dan pembakaran baliho Habib Rizik Syihab adalah aktualisasi misi di saat Kiwari. Hura-hura ala Gerwani ikut mewarnai berbagai aksi. Dulu Masyumi, HMI, dan ulama menjadi sasaran propaganda PKI sebagai batu loncatan penting untuk menuju konsolidasi diri menuju angkatan kelima. Kini, hantu-hantu itu dibuat kembali oleh neo-PKI dan kader-kader komunis. Isu radikalisme, kaum intoleran, khilafah, dan HRS adalah musuh buatan untuk konsolidasi kekuatan kaum kiri baru. Di tengah krisis ekonomi dan kesehatan, bangsa Indonesia dibuat gerah oleh pertumbuhan gerakan komunisme yang lebih masif. Ada upaya untuk bangkit. Presiden Joko Widodo yang diam saja, bahkan cenderung menafikan kondisi yang menggelisahkan ini, mengingatkan kita pada Soekarno yang berapologi tentang pentingnya keberadaan dan pertumbuhan PKI. Pidato suburlah PKI menjadi angin segar bagi PKI untuk kelak mencoba kudeta. Peran dan posisi Soekarno yang hingga kini masih misterius dalam peristiwa G30S PKI tak boleh diulangi oleh Presiden Joko Widodo. Umat Islam dituntut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan politik yang mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Keberadaan neo-PKI dan komunisme bukan kekuatan yang harus dipandang kecil, diremehkan atau ditertawakan. Menjadi berbahaya di tengah rezim yang lemah tingkat kepedulian dan permisif pada pergerakannya. Umat Islam nyatanya harus berjuang sendiri, sementara institusi kenegaraan bungkam bahkan terkesan protektif. Tak ada sinyal atau peringatan untuk mewaspadainya. Presiden Joko Widodo belum sekalipun berpidato yang menyinggung soal neo-PKI dan bahaya komunisme. Bahkan nyaman-nyaman saja bergaul dengan mbahnya komunis, yakni negara Cina. Walaupun dengan daya dukung politik yang kecil, umat Islam akan tetap menjadi garda terdepan dalam melawan bangkitnya neo-PKI dan komunisme. Bersama dengan elemen masyarakat anti-komunis lainnya, dipastikan siap bergerak untuk melawan dan membasmi musuh agama, bangsa, dan negara. Pemerintah seharusnya alert terhadap penyusup mahir neo-PKI dan komunis. Para penyamar ideologi musang berbulu ayam, pendusta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Umat dan elemen anti-komunis telah meniup peluit untuk berjalan di rel perlawanan. Pemerintah harus bersama. Akan tetapi jika tidak, janganlah menghalangi di depan. Jika menghalangi juga, maka kereta akan terus bergerak cepat, menabrak dan menggilas siapapun penghalangnya. Untuk neo-PKI dan komunisme, tak ada toleransi dan negosiasi. Militansi adalah spirit nurani, sebagaimana biasa ketika melawan penjajah berlaku prinsip hidup atau mati. Kill or to be killed. Hidup mulia atau mati syahid. Umat tak pernah gentar atau mundur. Berjuang dan berkorban adalah ibadah, mencari ridho ilahi. Jagat politik di Indonesia saat ini kembali heboh di tengah kelamnya upaya mitigasi negara dari serangan wabah COVID-19.
Menjelang pertarungan kontestasi pimpinan daerah dalam Pilkada Desember 2020 mendatang, isu politik dinasti atau dinasti politik kembali merebak dan menantik pro kontra di tengah masyarakat. Pilkada serentak 2020 bakal diikuti keluarga Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, putra, di Solo, dan Bobi Afif Nasution, menantu, di Medan. Sementara di Banten, Putri Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, akan maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Dan Hanindito Himawan Pramana Putra, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, berkontestasi sebagai calon Bupati Kediri Timur. Tidak mau ketinggalan, keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, maju sebagai calon wali kota Tangsel yang diusung PDIP dan Partai Gerindra. Apa yang salah? Secara undang-undang tak ada pasal yang dilanggar. Apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi menghapus pasal dinasti politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal ada 7 huruf R tentang pilkada. Putusan MK itu bernomor 33/PUU 2015 tertanggal 8 Juli 2015. Dengan adanya legalisasi politik dinasti oleh MK, mau tidak mau, masyarakat terpaksa akan berpaling kepada legislator yang ada di Senayan sebagai salah satu komponen pembentuk undang-undang. Masyarakat berharap lembaga DPR sejatinya sebagai salah satu komponen pembentuk undang-undang yang mengemban politik hukum sebaiknya segera memperbaiki sistem pemilihan umum bagi pemegang kekuasaan di daerah, membentengi celah penyimpangan apapun itu, termasuk budaya politik dinasti, melalui undang-undang pilkada yang ketat sebagai political will untuk penyelenggaraan pilkada. Namun demikian, maukah yang terhormat anggota DPR itu melakukannya? Disinilah letak persoalannya. Politik, lari berputar, berlaku. Kebanyakan calon kepala daerah, terlebih petahana, adalah representasi parpol tertentu. Praktek politik dinasti yang menguntungkan partai tertentu akan menolak mendorong kader mereka yang ada di legislatif untuk membumi hanguskan jalan tol menuju pelanggengan kekuasaan. Persoalannya tidak sekedar pada ketiadaan atau adanya bunyi pasal pada regulasi yang harus diubah. Letaknya adalah pada sikap mental yang berakar kepada cacat moralitas. Persoalannya ada pada rendahnya kualitas moralitas, mengemukanya watak pragmatisme, pemburu status sosial, serta penggila kekuasaan. Mengemukanya watak pragmatis, pemburu status sosial, serta penggila kekuasaan. Inilah sumber dari segala sumber suburnya politik dinasti. Memburukkan proses demokratisasi yang terus-menerus menjadi jargon politik menghipnotis masyarakat. Pidato suburlah PKI menjadi angin segar bagi PKI untuk kelak mencoba kudeta. Peran dan posisi Soekarno yang hingga kini masih misterius dalam peristiwa G30S PKI tak boleh diulangi oleh Presiden Joko Widodo. Umat Islam dituntut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan politik yang mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Keberadaan Neo-PKI dan komunisme bukan kekuatan yang harus dipandang kecil, diremehkan atau ditertawakan. Menjadi berbahaya di tengah rezim yang lemah tingkat kepedulian dan permisif pada pergerakannya. Umat Islam nyatanya harus berjuang sendiri, sementara institusi kenegaraan bungkam bahkan terkesan protektif. Tak ada sinyal atau peringatan untuk mewaspadainya. Presiden Joko Widodo belum sekalipun berpidato yang menyinggung soal Neo-PKI dan bahaya komunisme. Bahkan nyaman-nyaman saja bergaul dengan mbahnya komunis, yakni negara Cina. Bersama dengan elemen masyarakat anti-komunis lainnya, dipastikan siap bergerak untuk melawan dan membasmi musuh agama, bangsa, dan negara. Pemerintah seharusnya alert terhadap penyusup mahir Neo-PKI dan komunis, para penyamar ideologi musang berbulu ayam, pendusta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Umat dan elemen anti-komunis telah meniup peluit untuk berjalan di rel perlawanan. Pemerintah harus bersama. Akan tetapi jika tidak, janganlah menghalangi di depan. Jika menghalangi juga, maka kereta akan terus bergerak cepat, menabrak dan menggilas siapapun penghalangnya. Untuk Neo-PKI dan komunisme,
Tak ada toleransi dan negosiasi. Militansi adalah spirit nurani. Sebagaimana biasa ketika melawan penjajah berlaku prinsip hidup atau mati. Kill or to be killed. Hidup mulia atau mati syahid.